Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun CS semua, selamat datang di Sobat Egu, seputar obrolan bersama anggota Egu. Bersama saya Cindy, selaku host dari Sobat Egu. Nah, CS semua, Sobat Egu ini merupakan salah satu proker yang dilandingkan oleh Kama Egu, di mana nantinya bakal ada kegiatan-kegiatan obrolan santai yang pastinya kita akan mencari setiap makna dari obrolan santai itu, dan pastinya kita menghadirkan tamu-tamu spesial ya yang bakal kita ajak obrol santai ini, terutama pada pertemuan ataupun obrolan kita hari ini. Nah, kita bakal bahas bagaimana sih seputar Ramadan ini, dan tentunya sudah menghadirkan sekretaris bidang ya dari pengembangan intelektual yang bernama Siti Fatimatul Zahra ya, yang akrab dipanggil sama Teh Ima ya. Teh Ima, gimana Teh Ima, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya, masih semangat nih buat kita bareng-bareng ngobrol di Sobat Egu ini ya. Wih, semangat ya, puasanya aman kan? Alhamdulillah baik. Ya semoga aman sampai nanti ya Idul Fitri. Amin, amin. Nah Teh Ima, tentang seputar Ramadan nih, mau tanya dikit-dikit boleh ya? Sharing aja. Kita sharing, kita ngobrol santai aja gitu ya. Kan Ya, sobat. sobat ya, sobat, kita bersobat. Kayak temen aja. Nah Teh Ima, gimana sih ya menurut Teh Ima nih arti dari kita berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri? Kan banyak ya orang-orang itu perspektifnya beda-beda gitu tentang puasa di bulan Ramadan. Menurut Teh Ima gimana tuh? Oke, ketika kita ngomongin Ramadan pasti identiknya sama puasa ya. Memang kalau kita ngomongin tentang puasa itu banyak kacamata gitu kan. Kita lihat dari sisi mana dulu gitu. Kalau misalkan kita lihatnya dari sisi kesehatan gitu ya, misalkan dari secara ilmiahnya gitu kan, puasa itu bisa naikin imunitas tubuh kita gitu, detoksifikasi gitu dari karena biasanya kan organ tubuh kita terus bekerja gitu ya. Nah kalau kita berpuasa ada jeda gitu. Kalau secara spiritual ya gitu, di sini tuh kita sebagai ajang untuk mendekatkan diri kita juga kepada Tuhan gitu, karena kalian ngerasa nggak sih kalau vibes-nya Ramadan itu kan kayak kita tuh pengen rajin ibadah gitu ya, udah puasa terus tadarusnya juga dikencengin ya. Kalau bulan Ramadan itu kayak semangat banget nih kalau buat ibadah-ibadah, terus kayak tarawih gitu kan, kita sholat yang biasanya di rumah aja nih sholat isanya kita jamaah sambil sholat tarawih. Tapi yang paling aku mention dari puasa ini itu ibadah kita secara sosial sih gitu. Dimana dalam puasa ini kita itu semua orang itu katakan sama gitu ya, sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan haus, sama-sama ada di rasa yang sama gitu. Kenapa nggak melihat biasanya kan misalkan kita baik yang mampu ataupun tidak mampu merasakan hal yang sama gitu. Karena di momen puasa ini disitulah gitu di mana orang-orang yang sebutlah orang kaya gitu ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin gitu, merasakan rasa lapar. Nah disitulah gitu makna puasa yang memang aku rasakan gitu ya, karena ternyata semua Islam ini mengajarkan kita untuk saling gitu ya, ibadah sosialnya memang sangat kerasa gitu kalau kita berbicara tentang puasa gitu, karena kan sama-sama menahan lapar dan haus gitu ya, menahan dari hawa nafsu kita. Hal-hal yang membatalkan puasa itu nggak mandang bulu gitu, misalkan kamu karena kamu mampu kamu segini aja gitu lah, hanya enggak, tapi sama-sama gitu semuanya. Dimana ya disebutnya ya ibadah sosialnya itu harus kita bisa lebih empati gitu lah terhadap orang-orang yang memang merasakan hal demikian. Ternyata ini rasanya lapar itu seperti ini gitu loh, rasanya haus itu seperti ini gitu. Dimana kalau misalnya kita mampu tapi misalkan ternyata orang lain tuh ketika lapar seperti ini dan sekarang kita merasakannya, jadi tumbuh rasa empati gitu di dalam diri kita kalau kita misalkan merefleksikan puasa itu sendiri. Oh, berarti Teh Ima tuh dari pandangan Teh Ima tuh ada 3 kali ya. Ada dari sisi sosialnya, sisi spiritualnya, sama sisi kesehatannya gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang sisi spiritualnya nih yang tadi Teh Ima coba bilang gitu. Tadi banyak orang-orang yang mendadak tadarusan di masjid, terus sholatnya berjamaah di masjid. Nah orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya orang-orang yang memang
apa ya, pengen mendapatkan pahala karena lagi berlipat ganda kan kalau di Ramadan ini, apakah pengen mau apa ya, menunjukkan diri gitu kepada orang-orang, nih aku sholat nih gitu di masjid gitu. Menurut Taima gimana? Kalau berbicara pandangan kita terhadap misalkan spekulasi ke orang itu pasti beda ya gitu, misalnya karena kita nggak tahu gitu orang itu niatnya bagaimana gitu. Tapi yang jelas dengan adanya Ramadan kita bisa memaknai Ramadan ini, setidaknya semisal gitu ya, orang yang nggak pernah berjamaah sekarang mau menjadi berjamaah gitu, walaupun kita nggak bisa lihat apa sisinya gitu, dia niatnya kayak gimana. Contoh misalkan, oh aku mah udah ke masjid cuma pengen caper gitu ya, cari perhatian karena banyak cowok-cowok ganteng nih, kita apa ikut kajian terus nanti kita upload gitu ya. Terlepas dari misalkan pandangan-pandangan itu semua gitu, kita ambil sisi baiknya aja, sisi positifnya aja gitu, dimana dalam bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, kayak ya tadi lah gitu, semisal mungkin niat pengajiannya karena misalkan pengen cari perhatian orang lain gitu, tapi kan di dalam pengajiannya kita dapat ilmu. Tapi semuanya memang tergantung sama niat gitu ya, innamal a'malu binniyat gitu semuanya. Yang jelas Ramadan itu ngasih power ke kita, ngasih semangat ke kita gitu, baik itu dalam segi ibadah, dalam tadi gitu ya, segi kesehatan ataupun dalam sosialnya itu sendiri. Nah, kita sendiri yang harus bisa memaknai dan mengarahkannya gitu, dimana oh oke gitu, mungkin ini mumpung Ramadan loh gitu, kita semangat semangat baca Qurannya, semangat sholatnya gitu ya, semangat kajiannya itu kan apa ya, jadi kita memanfaatkan situasi gitu dalam setiap hal gitu, terutama di bulan Ramadan ini kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang, kamu ada apa sih caper gitu, kamu ini nggak bisa kita menghakimi setiap orang tuh sama gitu, tapi kan kita nggak tahu niat mereka bagaimana, mungkin kita harus nodal baik gitu sih kalau. Jadi bikin tambah semangat aja gitu ya, perspektif orang itu kan berbeda-beda juga mungkin kayak gitu. Nah, berbicara tentang semangat nih Taima, gimana sih ya, kan kadang-kadang lihat orang tuh yang beribadah ya, mungkin nggak semuanya gitu, kadang-kadang suka tidur gitu di siang harinya, atau enggak lemes atau gimana, jadi dia tuh males gitu, males-malesan sama kayak ngaji Quran ataupun sholat di masjid dan lain sebagainya. Nah, menurut Taima gimana sih ya, ada tips gak sih gitu buat kita harus jaga produktivitas kita di bulan Ramadan ini gitu ya, tentunya jangan males-malesan juga gitu, ada gak sih Teh? Biar istiqomah gitu ya, istiqomah gitu, biar semangat lah gitu. Oke, kalau bicara tentang bagaimana tips biar kita produktif gitu ya, terus biar ibadah kita istiqomah dan bisa fokus, itu kita harus punya komitmen sih kata aku sama diri kita sendiri gitu, bahwa kita jadiin gitu ya Ramadan kali ini tuh lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya komitmen dalam diri kita, ya udah kita ngalir aja gitu misalkan gitu, itu nggak bisa dibenarkan juga gitu. Karena apa? Karena ya kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, maka ya udah gitu kayak gitu. Misalnya kalau kita punya tujuan, kalau kita punya goals gitu ya, itu kita punya semangat juga, oh iya setiap harinya kita harus ini gitu. Nah, kalau misalkan tadi berkaitan dengan ibadah dengan fokus itu kan banyak orang juga sih kalau misalkan Ramadan ini tuh kayak salah kaprah gitu ya, ada puasa gitu ya, aku tidur aja dari udah subuh nanti ketemu maghrib gitu ya, itu kan salah gitu ya. Tapi di sana gitu pola kesehatan kita juga harus teratur gitu, dari mulai pola makan, pola tidur. Nah, kalau kita mau fokus, kalau kita mau tetap misalkan semangat itu dalam ibadahnya, semuanya juga harus baik gitu ya. Kayak misalkan kalau kita udah tahu nih jam sebelum subuh itu kan kita harus sahur, berarti kita nggak bisa dong kalau misalkan tidurnya jam 12 malam, jam 3 harus bangun, itu kan jadi waktu tidur kita kepotong kan. Nah, di sana kita harus bisa manajerial waktu yang baiknya tuh juga penting gitu. Terus asupan yang masuk gitu, makanan yang masuk ke dalam diri kita juga harus diatur gitu. Seratnya, proteinnya itu harus seimbang gitu. Kalau misalkan kalian makannya cuma gorengan aja gitu, percuma gitu, cuma dapat laparnya doang gitu, nggak dapat vitamin kan, nanti jadi lemes gitu puasanya, nggak semangat ibadahnya. Nah, jadi banyak gitu yang semua faktornya itu menjadi suatu kesatuan yang kokoh gitu, dimana kalau kita mau menjadikan diri kita ini semangat, produktif gitu, ya itu kan banyak hal-hal lainnya gitu. Kalau kita berbicara tentang keimanan kan, iman itu yazidu yanqus gitu ya, nggak ada iman tuh sama aja tiap hari. Kadang kita malas sholat, kadang kita semangat. Nah, itu kan
perlu dipertahankan gitu ya, karena itu gitu maksudnya. Tapi kan banyak faktornya. Nah, kita harus bisa meminimalisir itu semua. Kita harus bisa mengontrol apa yang harus kita kontrol gitu, apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kan mengontrol hal-hal lain yang di luar diri kita. Contoh misalkan pandangan kamu ke aku yang kontrol, nggak bisa. Tapi kita bagaimana bisa kita bisa mengontrol diri kita sendiri sih. Ya, puasa itu kan harus mengontrol kayak bagaimana nafsu kita kan, dari pandangan mata, dengar, juga jangan gosip-gosip gitu kan. Nah, Teh Yuma, mengenai gosip nih di bulan Ramadan, kira-kira sebenarnya itu tuh gimana ya? Kan terkadang kita tuh suka kelepasan nih Teh Yuma, tiba-tiba ngomongin orang gitu, aduh gimana ya? Terus kita tuh, aduh gimana keinget gitu, kesadar, aduh kita udah ngegosip, terus kata Yuma itu bisa caranya gimana sih gitu biar kita tuh nggak kelupaan terus, nggak keceplosan terus kita ngomongin orang kayak gitu sih. Kalau bicara tentang gibah gitu ya, atau misalkan ngomongin orang gitu, nah itu nggak membatalkan puasa sih secara fikih gitu ya. Tapi secara pahalanya ya walau alam ya, mungkin itu bisa jadi motong pahala kita di bulan Ramadan gitu. Itu harus dijauhi gitu ya, karena yang aku tahu kalau misalkan kita ngomongin orang lain itu dosanya nggak diampuni kalau misalkan kita nggak minta maaf ke orangnya gitu. Jadi itu bahaya banget ya kalau misalkan masalah ghibah. Teman-teman semua sih kalau kata aku ya kita banyak istighfar gitu ya, banyak karena kenapa sih kita harus capek-capek mikirin orang lain gitu ya, padahal ada yang harus perlu lebih dipikirin gitu, yaitu diri kita sendiri gitu, hidup kita sendiri gitu. Kenapa kalian itu jangan terlalu fokus sama orang lain gitu, itu orang-orang yang gak bervalue, yang hanya memikirkan oh iya sih dia punya ini nih, dia punya itu gitu ya, misalkan dia bisa ini, dia bisa itu. Nah tapi kamu lupa gitu dengan seharusnya kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri gitu, jangan terlalu mementingkan orang lain gitu. Nah di situ ghibah itu, tapi aku yakin kalau kalian fokus ngembangin value kalian, ngembangin skill kalian, atau misalkan fokus dengan diri kalian sendiri, kalian juga akan lupa gitu. Kalau kaliannya sibuk, nah itu ghibah tuh kalau orang-orang waktunya senggang kan dia ngumpul sama orang lain, nggak ada pembahasan yang kalau misalkan kita diskusi gitu ya, kita ngobrolnya punya tema itu kan terjurus gitu ya, terarah gitu ya. Kalau misalkan kita ngobrol sama orang lain, nongkrong, nggak ada udah habis nih topiknya gitu, ya udah kita ngomongin orang lain deh gitu ya. Kayak seorang tuh mantik nih, oh ya si ini punya ini nih, dari mana ya kira-kira uangnya, kan itu langsung orang WU nyamber. Karena kalau ghibah itu nggak usah kamu nggak usah capek-capek gitu, maksudnya tuh kayak nggak usah capek-capek baca buku, nggak usah capek-capek dengerin podcast, dengerin YouTube gitu ya. Kamu lihat dengan mata kamu sendiri dan kamu punya perspektif dari diri kamu sendiri, itu hal yang paling gampang gitu ya untuk kita menjustifikasi orang lain tuh ya itu gitu. Jadi kita perlu fokus terhadap diri kita sendiri gitu, jangan sampai kita terlalu banyak memikirkan atau terlalu banyak mengurus urusan orang lain gitu. Berarti balik lagi kita untuk mengontrol diri sendiri kan gitu ya, Banyak istighfar aja. Nah CS gitu ya kata Teh Ima tuh. Jadi kalau soal menggibah sebenarnya nggak batalin puasa ya, tapi malah nantinya dipotong gitu pahalanya. Ya Allah sih gitu ya. Nah ada gak sih Teh sekarang nih pandangan Teteh kan tadi udah banyak ya buat CS semua gitu, bagaimana sih tentang ghibah, dan juga tadi tentang perspektif puasa juga sih di bulan Ramadan kan. Nah sekarang aku mau denger nih bagaimana sih pesan-kesan Teteh ini buat teman-teman semua atau buat CS semua nih yang lagi nonton tentang bulan Ramadan ini. Silahkan. Oke, mungkin kalau pesan sih ini sih perspektif aku aja gitu ya. Aku ingin gitu kita semua di bulan Ramadan ini nggak hanya dapat laparnya aja gitu, nggak hanya dapat capeknya aja, hausnya aja gitu, tapi kita juga bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita refleksikan bersama gitu makna Ramadan ini. Kenapa sih kita harus puasa? Kenapa sih kita harus sahur? Kenapa sih kita harus merasa lapar? Kenapa sih kita harus merasakan hal-hal yang begitu menyiksa gitu ya? Karena lemes nih ini gitu ya, itu kita refleksikan gitu supaya kita nggak dapat laparnya doang gitu, tapi kita dapat makna dari puasa ini yang sebenarnya gitu. Jadi ketika kita mampu, kita merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang kurang mampu. Makanya di sana kita harus banyak bersyukur gitu. Jadi momen puasa ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bisa memanfaatkannya untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Allah.
juga ibadah sosial kita nanti kedepannya jangan pas bulan puasa aja ya, kedepannya kita lebih punya empati terhadap orang lain dan juga kita bisa lebih bersyukur terhadap semua nikmat yang kita dapat gitu untuk momen Ramadan kali ini. Pokoknya semuanya semangat, jangan sampai puasanya bolong-bolong. Kalau nggak ada halangan ya pasti harus tetap full ya puasanya, jangan mokel-mokel, jangan godin-godin gitu ya. Karena itu gak baik ya teman-teman. Aku harap itu sih dari aku, semangat semuanya, jangan sampai kita mengotori Ramadan kita kali ini gitu. Jadi kan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan, Ramadan yang penuh dengan keutamaan, sehingga Ramadan ini jadi Ramadan yang baik dan terbaik. Masya Allah. Wah, tepuk tangan dulu ya teman-teman, semua CSS-mu. Gila Teh Ima, gila sih. Tadi ya ingat 3 CSS, jadi CSS semua tuh jangan suka mokel-mokel ya, atau godin-godin di bulan Ramadan, karena itu bisa membatalkan puasa dan juga kita menyia-nyiakan gitu ya pahala kita yang ada di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Teh Ima, obrolan santai kita kali ini udah sampai pada akhirnya gitu ya. Makasih banget nih buat Teh Ima dari Sekretaris Bidang PI ya Teh Ima. Ya, sama. Oke, next time mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Ya, ketemu lagi. Soalnya ini Sobat Ego ini bakal berkelanjutan gitu, insya Allah ya teman-teman, insya Allah. Dan semoga di episode selanjutnya kita bisa membahas tema yang lebih menarik lagi gitu, yang tentunya walaupun obrolan santai, tapi kita dapat mengambil makna-makna yang dalam gitu. Baik, sampai sini aja obrolan santai kita hari ini di Sobat Ego episode seputar Ramadan ya. Mungkin nantinya next bakal lebih seru lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya maupun tamu undangan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.